Saat badai datang menerpa, jangan ragu, jangan menyerah. Di permukaan, persaingan sepak bola Asia Tenggara terlihat hanya terjadi selama 90 menit di atas lapangan hijau. Tapi di balik layar, ada perang dingin yang jauh lebih brutal. Baru-baru ini, publik sepak bola dikejutkan dengan sebuah tuduhan serius yang datang dari Kuala Lumpur. Narasi yang beredar bukan lagi soal taktik Shin Tae-yong atau Kim Pan-gon, melainkan sebuah operasi intelijen tingkat tinggi. Media Malaysia, My News Hub, melempar bom narasi bahwa Ketua Umum PSSI Erick Thohir adalah Grandmaster di balik aduan ke FIFA yang mengancam nasib 7 pemain naturalisasi Malaysia. Mereka menyebutnya taktik lempar batu sembunyi tangan. Vietnam yang maju sebagai eksekutor, tapi pelurunya diklaim berasal dari Jakarta. Benarkah Erick Thohir sekuat itu hingga bisa menggerakkan pion negara lain? Atau ini hanya paranoid tetangga yang sedang ketar-ketir? Selamat datang di Investigasi Mendalam. Kita akan membedah The Zurich Connection. Mari kita mulai dari sumber apinya. Tuduhan ini bermula ketika AFC mengonfirmasi bahwa ada aduan resmi terkait keabsahan pemain naturalisasi Malaysia. Publik awalnya mengira ini murni inisiatif Vietnam, rival segrup Malaysia yang memang terkenal teliti soal administrasi. Namun, My News Hub mengklaim mendapatkan bocoran eksklusif dari sumber Amerika Latin yang memiliki akses dekat ke FIFA. Siapa sumber ini? Tidak disebutkan. Namun klaimnya sangat spesifik. Sumber itu mengatakan, dia, Erick Thohir, suruh dan hantar orang buat aduan sambil cari dan hantar dokumen kepada orang dalam FIFA secara indirect. Analisis kalimat ini menarik. Ada kata indirect. Ini menyiratkan sebuah operasi proksi. Tuduhannya adalah PSSI tidak mengirim surat resmi menggunakan kop surat PSSI karena itu akan terlihat buruk secara diplomasi. Sebaliknya, PSSI dituduh menggunakan orang bayaran atau pihak ketiga untuk menyuplai bukti-bukti pelanggaran regulasi pemain Malaysia, lalu menyerahkannya kepada Vietnam atau langsung diselipkan ke meja pejabat FIFA. Jika tuduhan ini benar, ini bukan lagi urusan sepak bola. Ini adalah manuver politik tingkat tinggi. Tapi, apakah PSSI punya kapasitas untuk itu? Saat badai datang menerpa, jangan ragu, jangan menyerah. Pertanyaan besarnya, mengapa Vietnam mau jadi alat jika benar Erick Thohir dalangnya? Secara logika investigasi, ini masuk akal dalam teori mutual interest atau kepentingan bersama. Vietnam dan Indonesia saat ini adalah dua kekuatan yang saling sikut, tapi mereka punya satu musuh bersama dalam konteks perebutan slot Piala Asia, Malaysia. Jika Malaysia didiskualifikasi atau pemain kuncinya dilarang main, siapa yang diuntungkan? Vietnam dan Indonesia. Tuduhan media Malaysia menyebut bahwa dokumen validitas pemain tersebut disuplai oleh orang suruhan Erick. Dalam dunia intelijen, ini disebut intelligence sharing. Vietnam mungkin punya niat untuk mengadu, tapi mungkin mereka kekurangan bukti otentik. Disinilah narasi tangan tersembunyi Erick Thohir masuk. Dia dituduh melengkapi puzzle yang hilang itu. Tapi ingat, ini baru tuduhan. Sampai detik ini belum ada satu lembar dokumen pun yang bocor ke publik yang membuktikan keterlibatan orang Indonesia dalam laporan Vietnam tersebut. Oh, saringkan kau, saring percaya, takkan goyah meski terbawa. Setiap kejahatan, atau dalam hal ini manuver politik, membutuhkan motif. Apa untungnya bagi Erick Thohir? Media Malaysia menunjuk satu alasan klise, ketakutan. Mereka mengklaim Indonesia gusar melihat peningkatan performa Harimau Malaya yang berpotensi melampaui skuad Garuda. Namun, jika kita bedah data di lapangan, argumen ini agak lemah.
Indonesia lolos ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia, satu-satunya wakil ASEAN. Secara prestasi saat ini, Indonesia sedang di atas angin. Maka, muncul motif kedua yang lebih personal, sentimen elit. Laporan tersebut menyeret nama besar lain, Tunku Mahkota Ismail atau TMJ, pemangku Sultan Johor. Ada narasi bahwa Erick Thohir kurang senang dengan dominasi dan pengaruh TMJ di sepak bola Malaysia. Erick adalah pengusaha media, mantan pemilik Inter Milan. TMJ adalah bangsawan dengan klub JDT yang sangat dominan. Keduanya adalah alpha male di sepak bola regional. Tuduhan bahwa Erick menggunakan jaringan media miliknya untuk memframing berita negatif soal Malaysia adalah tuduhan serius soal etika jurnalistik dan kepemilikan media. Ini menggambarkan seolah-olah ada perang proksi antar oligarki bola. Untuk memvalidasi tuduhan mereka, media Malaysia mengungkit masa lalu Erick. Mereka menyoroti gaya kepemimpinan Erick yang berani menabrak batas. Mulai dari rangkap jabatan di PSSI, hingga keberaniannya menekan FIFA soal wasit Ahmed Alkaf saat laga melawan Bahrain. Erick Thohir bukan orang baru di Zurich. Sebagai mantan presiden Inter Milan, dia punya nomor telepon orang-orang penting di FIFA. Dia punya akses yang mungkin tidak dimiliki oleh presiden federasi lain di ASEAN. Koneksi inilah yang ditakuti oleh Malaysia. Narasi yang dibangun adalah Erick Thohir is too powerful. Bahwa dia bukan sekadar ketua federasi biasa, tapi seorang pelobi ulung yang bisa mengubah nasib lawan lewat satu kali pertemuan makan malam di Eropa. Bagi pendukung Indonesia, ini adalah bukti kecerdasan diplomasi. Tapi bagi lawan, ini adalah ancaman yang mengerikan. Fakta atau fitnah? Lantas di mana posisi kebenarannya? Hingga video ini dibuat, pihak Erick Thohir maupun PSSI memilih diam. Tidak ada bantahan, tidak ada klarifikasi. Dalam komunikasi krisis, kadang diam adalah emas. Atau kadang, diam adalah strategi membiarkan lawan menebak-nebak dalam kegelapan. Tuduhan My News Hub sangat spesifik, namun minim bukti fisik. Mengandalkan sumber anonim Amerika Latin adalah kartu as jurnalisme, tapi juga bisa menjadi lubang kredibilitas terbesar. Apakah ini benar-benar operasi senyap Erick Thohir untuk menjegal Malaysia? Atau ini hanyalah cerminan kepanikan media Malaysia mencari kambing hitam atas masalah administrasi naturalisasi mereka sendiri? Satu hal yang pasti, persaingan Indonesia dan Malaysia kini sudah bergeser. Tidak lagi sekadar adu lari di lapangan, tapi sudah menjadi adu strategi di meja birokrasi FIFA. Dan dalam permainan catur ini, sepertinya Erick Thohir dituduh memegang buah putih. Dia yang melangkah lebih dulu. Terima kasih sudah menonton investigasi ini. Salam CBI, Cerita Bola ID.